Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak soleh dan soleha yang berada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita masih di tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, muatan pelajaran PPKN. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Baik, Ibu Guru yang pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak saleh dan saleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang terakhir, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain dengan benar. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjut ya. Di sini ada, kita langsung masuk materi tentang pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Kita lanjut. Masih ingatkah anak soleh dan soleha? Minggu lalu Ustazah sudah jelaskan tentang pengamalan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Masih ingat kan? Dan anak soleh dan soleha sudah hafalkan sila Pancasila beserta lambangnya? Nah, pasti sudah dihafal karena pelajarannya sudah 1 minggu yang lalu. Baik, di sini Ustazah ingatkan kembali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Adapun bunyi sila Pancasila dan simbolnya masing-masing yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah bunyi sila Pancasila. Jadi pasti anak soleh dan soleh sudah menghafalkan kan sila Pancasila. Ini harus dihafal ya. Baik, di sini Ustazah akan menyebutkan pengamalan sila Pancasila. Sila pertama Pancasila di tempat bermain. Ini sila Pancasila yang ada di tempat bermain. Sila Pancasila, sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Yang pertama itu, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi, jika kita bermain, jika waktu sholat sudah masuk, anak soleh dan soleha meninggalkan mainannya dulu. Melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu melaksanakan sholat. Yang kedua, memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi di negara kita kan Indonesia sangat banyak agama beragam. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi setiap dalam beragama. Yang ketiga, saling menghargai teman-teman sepermainan meskipun berbeda agama. Baik anak soleh dan soleha, meskipun di dalam lingkup tempat kita tinggal, jika
ada teman kita yang beda agama dengan kita tetap harus menghargai mereka karena kita sama-sama tinggal di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak keragaman. Baik, lanjut. Menyebutkan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila kedua Pancasila di sini berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Adapun pengamalannya yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama teman di tempat bermain. Yang ketiga, mengajak teman yang pemalu untuk bermain bersama-sama. Jadi di sini kita harus memiliki sikap peduli terhadap teman dan bermain juga kita harus adil. Jangan kita beda agama, kita tidak mau bermain dengan teman kita, tidak boleh ya. Karena kita kan di Indonesia kan berbeda suku tapi kita satu seperti dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan kita juga harus jujur ketika kita bermain dengan orang lain. Ketika kita tidak boleh bermain sambil mengejek teman atau mengganggu. Jadi ketika kita bermain harus saling menyayangi ya. Lanjut, menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contohnya ada 3. Bermain dengan teman dari berbagai suku, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, dan ketiga mau menerima kekurangan teman. Ya, itu ya contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Lanjut, yang keempat menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain, yaitu mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah. Jadi yang pertama, tidak bermain curang dalam permainan, memberikan dukungan dan semangat kepada teman yang kalah, dan terakhir memberikan selamat kepada yang menang. Jadi ketika kita dalam suatu permainan, kita harus memusyawarahkan dulu permainan apa yang akan kita mau lakukan. Jika sudah bermusyawarah, bolehlah kita laksanakan permainan itu dengan bermainnya tidak curang, harus saling fair satu dengan yang lain. Baik, yang kelima menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Di sini sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya, bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain, menghindari sikap sombong di tempat bermain, dan memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. Jadi kita harus bersikap adil dalam bermain dan tidak boleh sombong, dan kita membantu teman jika kesusahan, memberikan bantuan ya jika kesusahan dalam bermain. Baik, itulah tadi yang Ibu Guru jelaskan contoh-contoh pengamalan sila Pancasila dari sila pertama sampai kelima di tempat bermain. Baik, di sini ada pemberian tugas. Soalnya yang pertama, Pancasila adalah titik-titik. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan Pancasila itu apa. Jadi anak soleh dan soleha tinggal melihat di materi yang Ustazah jelaskan tadi. Yang kedua, bunyi sila kelima Pancasila yaitu, jadi tadi Ibu Guru sudah jelaskan tentang bunyi sila Pancasila. Jadi tinggal dilihat-lihat saja materinya kembali. Yang ketiga, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain adalah pengalaman sila keberapa? Ya, tadi Ibu Guru sudah jelaskan semuanya. Dari sila pertama sampai sila kelima tentang contoh pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Jadi anak soleh dan soleha tinggal memperhatikan baik-baik materi yang Ibu Guru jelaskan dan didengarkan baik-baik. Jadi untuk tugasnya ini ditulis di buku tulisnya ya, dan jangan lupa tulis tanggal, hari dan tanggalnya, terus mata pelajarannya. Untuk buku tematiknya tetap digunakan satu buku saja, digabung 4 mata pelajaran.
Dalamnya ada matematika, PKN, bahasa Indonesia, sama SBDP. Jadi anak soleh dan soleh tinggal menulis hari Rabu pelajarannya, muatan pelajarannya PPKN, ya besoknya SBDP ya. Jadi bukunya hanya satu saja untuk tematik, nanti digabungkan mata pelajarannya. Baik anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan ibu guru kepada anak soleh dan soleha, tetap menjaga sholat 5 waktunya, sholat duhanya, murojaah dan tilawahnya. Jika anak soleh dan soleha setelah pembelajaran ini bisa melaksanakan sholat duha, setelah itu pesan ibu guru lagi, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kesehatannya di rumah. Jika berada di luar rumah tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Baik ibu guru, akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.